Kalau Allah mau ngambil titipannya, ya jangan marah. Sampai jadi paham ya? Ini cara memulai menganalogikan supaya mudah dimengerti gitu. Karena banyak orang nggak ngerti kan. Dulu ada kakak saya, kakak kandung saya. Dia punya anak baru usia 11 hari sudah meninggal. Berarti kan anak meninggal baru lahir 11 hari meninggal. Otomatis siapa yang nggak sedih, ya kan? Tapi saya berikan analogi seperti itu bukan punya kita, itu titipan. Kalau yang maha kuasa pengen ngambil titipannya, kita jangan marah, ya? Kita jangan marah, kita hanya bisa aku ridho ya Allah. Makanya yang sering kita baca kalau ada orang meninggal apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita tahu diri bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya dititipi saja, ya. Kalau dititipi saja berarti kita harus ridho. Nah, lalu gimana lagi cara berpikir kita supaya kita ridho? Kalau seandainya seperti yang kasusnya kakak saya tadi, anak yang meninggal itu dia bisa bicara lagi, ngomong kepada kita, hidup lagi dia akan berbicara, ibu, saya lebih baik meninggal sekarang. Kenapa? Karena belum tentu kalau saya sehat hati, saya besar hati, saya bisa berbuat baik terus. Bisa jadi saya berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, berarti saya punya tanggungan dosa di akhirat. Mending ada yang mudah terus, nggak ada. Kalau semua usaha kita, ikhtiar kita, perbuatan kita ini mudah semua, dari mana kita dapat pahala bersama? Nggak ada. Atau bahagia terus itu, nggak pernah sedih, nggak ada. Gitu ya. Kalau ada mendapatkan nikmat, siap-siap kita akan dapat musibah. Dua hal itu selalu berpasangan dalam hidup kita. Kalau ada yang suka sama kita, ingat ada yang nggak suka. Itu harus ingat itu. Ya. Jadi kalau ada yang suka sama kita, ingat pasti ada yang tidak suka sama kita. Itu harus kita ingat dalam hidup kita. Ya. Jangankan kita, Pak, Nabi saja dibilang orang gila. Ya, Nabi kita saja dulunya dibilang orang gila, dibilang tukang sihir lah, apalagi kita. Nabi bukan ulama, bukan orang biasa. Otomatis sama ketika dalam bermasyarakat kita harus siap melapangkan dalam hati kita, akan ada yang suka dengan kita, akan ada yang tidak suka dengan kita. Ya, itu kaidah hidup di dunia ini. Kalau kita nggak mau ada yang ngomongin orang, udah hidup dekat kuburan saja. Kalau hidup dekat kuburan nggak ada yang ngomong kita. Mungkin suara pojok ya, suara anjing mungkin ada yang sih. Tapi kita harus pahami bahwasanya hidup di dunia ini akan selalu yang namanya ada suka, ada duka, ada nikmat, ada musibah. Jadi kalau selama ini dapat nikmat terus, ingat ada waktunya musibah yang akan datang. Itu konsep hidup di dunia. Meluangkan waktu untuk kita bersilaturahmi di kediaman di kediaman Bapak Nabil. Dan di depan ada hidangan, silakan dicicipi. Ini dari ibu-ibu Gasawisma yang sudah disiapkan. Dari saya MC, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak dicicipi Pak.